Satu minggu telah berlalu. Dengan langkah sempoyongan, Melati berjalan tanpa tujuan. Entah kemana arah angin akan membawanya pergi. Dengan tubuh lunglai dan perut yang sama sekali belum terisi, Melati terus saja melangkah menembus gelapnya malam. Sungguh hidupnya sekarang diambang kehancuran. Melati melanjutkan perjalanan yang entah kemana kini takdir akan menghentikan langkahnya. Tuhan, jika kiranya ini akhir hidupku, aku ikhlas ya Tuhan. Tetapi setidaknya biarkan rohku terlepas dari tubuh ini dengan damai di tempat yang selayaknya. Melati dengan derayan air mata. Tiba-tiba pandangannya mulai pudar. Dunianya gelap gulita. Melati ambruk, terjatuh di atas trotoar dan sudah tidak sadarkan diri lagi. Dari arah berlawanan, tampak seorang perempuan parubaya mendekatinya. Siapa gadis ini? Kenapa wajahnya terluka seperti ini dan sekujur tubuhnya memar? Ujar perempuan parubaya yang tak lain adalah Elin. Sekuat tenaga, Elin membawa Melati ke kediamannya dengan cara membopong. Setibanya di sebuah rumah sederhana, Elin meletakkan Melati di atas pembaringan. Dia benar-benar perempuan yang sangat cantik. Elin sambil mengelus lembut rambut panjang Melati. Nak, siapa yang tega berbuat seperti ini padamu? Semoga Tuhan membalas setiap air mata dan luka yang tergores di sekujur tubuhmu. Ada beberapa saat, Elin terduduk memandangi wajah Melati, hingga dia berdiri dan melangkah keluar dari dalam kamar. Waktu terus berganti, hingga tidak terasa pagi menjemput. Di mana aku? Gumam Melati sambil mengucak kedua pucuk matanya. Tidak berselang lama kemudian, sedikit demi sedikit, pintu kamar terbuka dan muncul Elin dari balik pintu sambil membawa segelas air jahe. Nak, kamu sudah bangun? Maaf, Anda ini siapa? Dan kenapa saya bisa berada di tempat ini? Tanya Melati sambil memperhatikan dengan saksama seluruh isi ruangan dalam kamar itu. Aku Elin, dan sekarang kamu berada di kediaman ibu. Nak, silakan diminum selagi masih hangat. Elin menyerahkan segelas air jahe pada Melati. Terima kasih, Bu. Maaf kalau saya sudah merepotkan ibu. Ujar Melati mengambil gelas yang ada di tangan Elin. Gak usah canggung seperti ini. Kita sebagai manusia wajib saling menolong karena kita tidak tahu ke depannya apa yang akan terjadi. Mungkin saja kamu yang akan menolong balik ibu nantinya. Elin duduk di kursi di samping pembaringan Melati. Melati meminum isi dalam gelas tersebut hingga menyisakan setengahnya saja. Bu, kenapa saya bisa sampai di kediaman ibu? Dan apa sebenarnya yang terjadi padaku? Sebelum menjawab, Elin menarik napas dalam-dalam dan menghempaskannya dengan pelan. Kamu pingsan. Ibu menemukanmu di saat ibu pulang dari hajatan teman di depan sana. Ibu lalu membawamu ke sini dengan sekuat tenaga ibu. Ada beberapa saat mereka terdiam, hingga terlihat Elin memegang tangan Melati. Nak, sebenarnya apa yang terjadi denganmu? Dengan berlinang air mata, Melati menceritakan apa yang terjadi padanya. Pergi kau dari sini, dan jangan menginjakkan kakimu lagi di mansion ini. Adnan dengan nada angkuh pada Melati. Tuan, apa salah aku? Dan kenapa Tuan tega mengusirku seperti ini? Jika Tuan mengusirku dari sini, aku tidak tahu harus kemana aku pergi. Aku sudah tidak punya siapa lagi di dunia ini. Tolong Tuan,
biarkan aku tetap di sini. Melati menangis, sembari memegang kuat kaki Adnan. Lepaskan. Terserah kamu mau pergi kemana, asal jangan kembali lagi kemari. Adnan menendang-nendangkan kakinya ke arah Melati. Aku mohon, biarkan aku tetap di sini, walau hanya sebagai pelayan. Aku ikhlas. Hahaha, jadi pelayan katamu? Bahkan pekerjaan seperti itu saja sudah tidak layak bagimu di tempat ini. Tanpa sadar, tiba-tiba sebuah tas berisi baju mengenai wajah Melati. Itu semua bajumu. Cepatlah pergi dari sini. Dan jangan harap kamu akan mendapatkan sepersen pun harta dari keluarga kami. Dan ini surat cerainya. Cepat tanda tangani, karena memang sejak awal kami tidak pernah merestui pernikahanmu dengan Adnan. Tania menyerahkan selembar kertas dan pulpen pada Melati. Mau tidak mau, Melati mengambil pulpen dan kertas tersebut dan membubuhkan tanda tangannya di atas kertas bermaterai itu. Tidak berhenti sampai di situ saja, Raka menarik tangan Melati dan membawanya keluar rumah. Jangan coba-coba datang lagi ke mansion ini. Jika sampai itu kamu lakukan, maka kamu akan tahu sendiri akibatnya. Tangisan Melati semakin menjadi saat berada di luar mansion. Para pelayan tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya menundukkan kepalanya, saking takutnya dengan keluarga Raka. Ya Tuhan, selamatkanlah Nyonya Muda. Mungkin seperti itulah isi doa mereka yang tidak tega melihat kondisi Melati saat itu. Melati mencoba bangkit, disapu air matanya dengan kedua telapak tangannya. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi ingat, aku akan kembali dan membuat perhitungan dengan kalian semua. Apa yang aku rasakan malam ini, akan kalian rasakan juga kelak. Apa? Tangan Raka menyentuh pipi Melati. Kali ini, Melati tersenyum, memandang ke arah keluarga itu saling bergantian. Pergilah, sebelum kesabaran kami benar-benar hilang. Tania maju mendekati mereka dan berdiri di samping Raka. Dengan berat hati, Melati mengambil tasnya dan berjalan sempoyongan. Tanpa diduga, Sonya pacar Adnan merekam sembunyi-sembunyi semua peristiwa itu sambil tersenyum. Melati terus melangkah keluar dari halaman mansion menuju pintu gerbang. Melati berbalik sebentar menatapi mansion besar itu. Kenangan-kenangan indah bersama Nenek Thalia masih terasa di dalam lubuk hatinya, walau itu hanya sesaat saja. Melati terus melangkah di tengah pekatnya malam. Entah kemana lagi tujuannya saat itu. Tiba-tiba kepalanya terasa pusing dan pandangannya seketika pudar. Melati terjatuh di atas trotoar dan sudah tidak mengingat lagi semua kejadian malam itu.